teman-teman, selamat pagi semuanya. Pertama-tama sekali dulu kita sangat bersyukur pada pagi hari ini, dimana pada kesempatan ini, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita tahu bahwa semuanya itu bukan karena kekuatan dan ketulusan hati kita, itu karena kasih Allah di dalam kehidupan kita. Baik, sebelum masuk kita pada materi, pertama-tama sekali dulu perkenalkan, nama saya Seniman Laia, salah satu mahasiswa dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Biologi Universitas Nias Raya. Baik, ada judul pembahasan saya pada pagi hari ini yaitu komunitas tumbuhan dan sifat-sifatnya. Jadi, kita perlu mengetahui dulu apa yang menjadi kompetensi dasar dari komunitas tumbuhan dan sifat-sifatnya. Jadi yang menjadi kompetensi dasarnya ialah mengidentifikasi aneka ragam sifat komunitas tumbuhan. Itu yang menjadi kompetensi dasarnya. Sedangkan yang menjadi kompetensi inti dari komunitas dan sifat-sifatnya adalah kita dapat menguraikan karakteristik dan sifat-sifat dari komunitas tumbuhan. Kedua, menggunakan indeks keanekaragam dalam menganalisis komunitas tumbuhan. Jadi, dalam komunitas tumbuhan ini, kompetensi intinya kita dapat menganalisis apa yang menjadi komunitas dasar berbagai tumbuhan, dan yang ketiga adalah kita dapat mengetahui kekayaan spesies dalam menganalisis komunitas tumbuhan, dan yang terakhir dan yang keempat adalah kita dapat mengetahui kemerataan dalam menganalisis komunitas tumbuhan, dan yang terakhir adalah kita dapat mengetahui kesamaan komunitas tumbuhan. Baik, langsung saja masuk kita pada materi berikutnya yaitu komunitas tumbuhan dan sifat-sifatnya. Sebelum kita masuk pada komunitas tumbuhan dan sifat-sifatnya, kita perlu mengetahui dulu apa pengertian daripada komunitas. Kita perlu mengetahui dulu daripada komunitas tumbuhan. Jadi komunitas tumbuhan ini sebagai masyarakat tumbuhan atau vegetasi, suatu tipe vegetasi yang meluas dan meliputi seluruh wilayah besar di sebuah informasi. Misalnya hujan hutan tropis adalah suatu formasi. Jadi yang menurut kami dari sini bahwa komunitas tumbuhan itu adalah gabungan dari berbagai spesies dalam satu komunitas atau dengan pola penyemangat yang saling tumpang tinggi dan berinteraksi satu sama lainnya. Jadi itu yang menjadi pengertian komunitas tumbuhan. Makhluk hidup ataupun organisme di alam ini tidak bisa hidup secara terpisah, hidup sendiri-sendiri, karena memiliki hubungan tumpang tinggi dan berinteraksi satu sama lain. Jadi karena itu komunitas tempat didefinisikan berbagai kumpulan spesies tentu yang hidup secara bersama dalam suatu tipe habitat. Dalam satu tipe habitat adalah suatu kumpulan dari beberapa spesies tertentu, suatu kumpulan dari berbagai spesies tertentu yang hidup secara bersama dalam satu tipe habitatnya.
dalam satu komunitas tersebut ada beberapa spesies atau organisme tumbuhan yang hidup dalam satu tipe habitatnya. Vegetasi atau komunitasi tidak setara dengan flora atau suatu daerah flora dalam bentuk sederhana mengacukan pada daftar spesies atau taksa tumbuhan yang hidup di daerah tersebut. Flora biasanya tidak memberi informasi karena informasi mengenai kelimpahan, nilai penting dan keunikan dalam suatu tumbuhan. Ya, betul karena flora itu biasanya tidak memberi informasi mengenai kelimpahan dalam suatu komunitas tersebut, nilai penting dan keunikan yang terdapat pada suatu komunitas tersebut. Ia tidak dapat memberikan informasi mengenai kelimpahan tersebut karena kenapa? Dia bersifat flora atau mengacukan kepada taksa tumbuhan yang hidup di daerah tersebut. Vegetasi pada dasarnya terbentuk sebagai akibat dari adanya dua fenomena penting. Jadi vegetasi itu terbentuk dari dua fenomena sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya perbedaan dalam toleransi terhadap lingkungan, dan yang kedua adanya heterogenitas dari lingkungan. Jadi berdasarkan keduanya dari fenomena tersebut, vegetasi sering juga didefinisikan sebagai lapisan hijau penutup bumi untuk membedakannya dan tanah yang biasa disebut lapisan merah. Jadi vegetasi ini merupakan, atau kita dapat mendefinisikan dari kedua vegetasi tersebut bahwa lapisan hijau penutup bumi vegetasi itu adalah lapisan hijau penutup bumi untuk membedakan dengan tanah yang biasa disebut lapisan merah. Sekarang kita masuk pada sifat-sifat komunitas atau vegetasi. Jadi dalam komunitas ini tuh juga mempunyai sifat dari berbagai macam. Yang pertama, komposisi floristika. Suatu masyarakat tumbuhan. Jadi yang dimaksud dengan komposisi floristika ini di sini yaitu cabang botani yang mempelajari sebarang keterhubungan spesies tumbuhan pada suatu kawasan demografis. Jadi seperti yang sudah katakan tadi bahwasanya
seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya hubungan komunitas tumbuhan itu tumbuhan atau suatu spesies yang mempunyai kekerabatan atau hubungan dengan tumbuhan lainnya. Sekarang yang kedua, karakteristik dari struktur. Jadi kita dapat mengetahui bahwa jadi karakteristik tersebut. Yang ketiga, karakteristik fungsi. Apa yang menjadi karakteristik fungsi dari berbagai spesies yang ada dalam suatu komunitas. Dan yang keempat, hubungan dan faktor lingkungan yang tentu saja bahwa tumbuhan mempunyai hubungan dengan faktor lingkungan. Karena kenapa? Lingkungan sebagai tempat berhidup. Dan yang kelima, status perkembangannya. Kita harus mengetahui apa yang menjadi status atau perkembangan dalam suatu pertumbuhan, dalam status atau perkembangan dalam suatu perkembangan dan komunitas tumbuhan. Dan selanjutnya dengan penyebaran klasifikasi atau identifikasinya dari setiap tumbuhan yang ada dalam suatu komunitas. Baik, sekarang kita masuk pada perihal atau sifat atau karakteristik dari suatu komunitas ataupun vegetasi. Yang pertama yaitu fiksionomi atau komposisi spesies dalam pola ruang. Fiksionomi ini adalah kombinasi dari penampakan eksternal vegetasi. Jadi maksudnya di sini yaitu kombinasi dan penampakan di luar dari tumbuhan tersebut, baik dalam bentuk pertumbuhan dan di dalamnya. Fisionomi ini tidak dapat ditaksir ataupun diperkirakan dengan tepat hanya dari daftar semua taksa tumbuhan yang hadir dalam komunitas tersebut. Sekarang yang kedua adalah kekayaan spesies. Kekayaan spesies, kemerataan dan keanekaragam. Tentu saja kita harus mengetahui apa yang seharusnya menjadi kekayaan spesies dan kemerataan keanekaragam dalam satu komunikasi. Kekayaan spesies secara sederhana, cara spesies dalam beberapa ordo dalam suatu komunitas. Jadi kita harus mengidentifikasi dan mengetahui apakah jumlah spesies dalam beberapa area dalam suatu komunitas bagaimanapun juga seringkali memiliki jumlah individu yang tidak sama, ya tentu memiliki jumlah yang berbeda-beda. Karena kenapa? Memiliki jumlah yang berbeda-beda. Tentu saja spesies terhubung yang satu. Contohnya spesies
spesies tumbuhan, yang satu dengan spesies tumbuhan yang satu tidak sama-sama, banyaknya tentu lainnya mungkin saja hanya oleh tumbuhan tunggal sembarang individu antara spesies tersebut. Pemberataan spesies atau kekuatan habitatnya spesies, keberataan spesies. Keberataan menjadi maksimum bila menjadi individu spesies dalam suatu komunitas. Jadi maksudnya di sini bahwa pemerataan ini adalah jumlah individu spesies dalam suatu komunitas yang sama. Jadi dia itu dinyatakan fakta suatu komunitas yang sama memiliki jumlah yang sama ataupun memiliki jumlah yang sama dengan spesies yang satu sangat penting untuk ditekankan bahwa kekayaan spesies berbeda dengan keanekaragaman spesies, walaupun antara keduanya bertoleransi yang positif, penurunan kekayaan di satu sisi dapat membedakan keanekaragam spesies. Misalnya komunitas dengan 5 spesies akan tetapi distribusi jumlah individunya tidak sama. Jadi maksudnya di sini dalam suatu komunitas mempunyai 5 spesies yang berbeda-beda, tetapi distribusi jumlah individunya berbeda. Jadi dalam suatu komunitas tersebut ada 5 spesies sangat berbeda-beda. Jadi ini yang dimaksud dengan antara keduanya toleransi yang positif. Setelah itu contohnya yang kedua yaitu memiliki keanekaragam atau diferensiasi yang lebih rendah daripada komunitas B. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwasanya komunitas A memiliki spesies yang berbeda-beda, tetapi memiliki jumlah yang berbeda-beda yang hanya terdiri atas 4 spesies. Jadi maksudnya di sini yaitu dalam suatu komunitas mempunyai 5 spesies dan memiliki jumlah yang berbeda-beda dari 5 spesies tersebut. Sedangkan dalam komunitas B mempunyai 4 spesies dan memiliki jumlah yang berbeda-beda. Sekarang kita masuk pada berbagai indeks dalam analisis komunitas. Yang pertama adalah indeks keanekaragam dalam suatu komunitas maupun mempunyai berbagai macam keanekaragam dalam spesies. Baik, itu saja yang menjadi pembahasan saya dari sini. Jika banyak kekurangan dan kesalahan